اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك يا رحمن يا رحيم الآخرة نسألك الرحمة والمغفرة والشفاعة والمنفعة والصلة والسلام والمعونة والبركة والاستقامة وحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر كل ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلم العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Semuanya duduk di dekat. Sebaris dulu masuk. Sebaris tanya. Sebaris sini. Ya, sebaris biar rapi. Ngacak. Nggak sini kau.
Lihat pada sana lurus nggak? Lihat di belakang lurus nggak? Belakang lurus nggak? Ya biar rapi. Duduknya biar rapi, bagaimana pahamnya kan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fi daraini amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Faidatun ini satu faidah. Qala jumhurul ulama, telah berkata oleh jumhur ulama. Ini masih urusan iqamah shalah ya. Masih pembahasan tentang iqamah shalah. Selain ibadah zahiriyah ada ibadah qalbiyah. Di antaranya berpikir dan seterusnya. Maka jumhur ulama tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kesucian Allah, tanda-tanda bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib untuk disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berpikir dengan tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang Allah jadikan buat kita berupa alam jagat raya. Ini tanda-tanda Allah semua, tanda-tanda kekuasaan Allah. Lampu tanda kekuasaan Allah, kipas angin tanda kekuasaan Allah, panas, hujan, banjir, gempa, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Laut yang begitu luas, ada perahu-perahu, langit yang begitu tinggi, ada pesawat-pesawat, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita pikirin ya, bumi diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, langit diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Kita pikirin di muka bumi ini segala macam bentuk tumbuhan ada, dan hasil dari semua tumbuhan-tumbuhan beraneka ragam, modelnya beda-beda, punya bunga beda-beda, aroma bunganya juga beda-beda, sampai kepada buahnya pun beda-beda, sampai kepada rasanya juga beda-beda. Siapa yang bisa bikin seperti itu? Tidak ada kecuali Allah. Adakah manusia yang bisa bikin cabai? Sampai sekarang belum ada. Secanggih apapun manusia bisa bikin cabai rasanya pedas. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang cabai rasanya pedas. Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa bikin kayak begitu. Pare rasanya pahit, nggak ada yang bisa bikin kecuali Allah. Ini laki-laki, kita nih laki-laki dibikin sama Allah model kayak begini, demennya sama perempuan, betul? Siapa di antara kita laki-laki yang demen sama perempuan? Ngomong tuh bukan pramugari, ya, nggak boleh lihat pramugari. Alah. Makanya kalian yang bujang-bujang, yang masih pada muda-muda, yang masih pada belajar-belajar, ya, satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah jadikan sebagai ujian, godaan buat santri adalah laki-laki, godaannya perempuan. Masa-masa balik nih, tuh kayak Akram balik, Rehan, Bang, tuh saya habis ngumpul-ngumpulin Bang tuh gara-gara cewek, gara-gara perempuan. Perempuan tuh jangan pakai dicari, ntar juga kalau kita punya duit kita peringitin, nyamperin, betul. Kalau lagi belajar
berhenti belajar, hancur ilmu, hancur pendidikan, hancur lembaga, gara-gara pacaran. Itu yang pada di jalanan yang pada boncengan itu mah bukan pelajar, bukan santri, bukan pelajar, bukan thalibul ilmi, bukan muta'allim, bukan. Itu orang nggak punya kerjaan. Ya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya kalau kita berpikir tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa yalzamu tawajjuh ilaihi, akan melahirkan, memunculkan seluruhnya kehidupan kita selalu berkiblat kepada Allah. Berkiblat kepada Allah. Kalau kita berkiblat kepada Allah, kita maunya menuntut ilmu, kita maunya berbuat kebaikan, kita maunya membahagiakan ibu bapak kita maunya membahagiakan anak-anak dan istri-istri kita. Karena kita tawajuh ilallah, kiblat kita adalah Allah, arah kita adalah Allah, tujuan kita adalah Allah. Ya. Paham? Makan, lihat di sini. Ya. At-tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Gunung meletus, bisa jadi besok kampung gunung banjir, pulau jangan ditanya. Ya, candulan jangan ditanya dah. Ya, memang kadang banjir, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan dunia ini, atau Allah Subhanahu wa taala bakar dunia ini, ditenggelamkan dengan air dan dibakar habis dengan api. Satu jauh dunia, bakal dikembalikan dunia, dilebur dunia bil ma'i, dengan air, au bin nari, atau dengan api. Kalau banjir sudah melanda, siapa yang bisa ngeringin? Kalau api sudah membakar, siapa yang bisa matiin? Tidak ada yang bisa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berpikir tentang ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan. Ini makanan di desa luar. Udah biasa depan ini. Sini nih biar jangan kemari. Lantas muncul keyakinan kepada Allah. Makanya tuh para pemikir-pemikir dan para peneliti-peneliti luar negeri yang pada kafir, yang pada ingkar, yang mereka yang tidak mengenal Allah, begitu mereka melakukan penelitian bebatuan, penelitian hutan, penelitian ya binatang-binatang, penelitian terhadap peristiwa-peristiwa alam, rata-rata mereka pada masuk Islam. Ya, rata-rata mereka pada masuk Islam, termasuk penelitian tentang bulan yang dilakukan oleh astronot. Satu di antaranya adalah Neil Armstrong. Neil Armstrong meneliti bulan, begitu dia nyampe di bulan, lantas dia dengan suara azan di bulan, suara itu dia dengar cuma di dunia Islam. Gak pernah selama hidupnya di gereja dia dengar suara azan, gak pernah. Yang kedengaran cuma suara lonceng, tong. Gak ada tuh dia punya hujan, emas, gak ada. Bunyinya tong, artinya bocah Betawi, tong. Gak ada di gereja kedengaran suara la
suara hal seperti itu, suara model kayak begitu, direkamnya suara itu, lalu diakurin dengan suara orang azan di masjid-masjid, berarti Islam itu bukan cuma ada di bumi, Islam itu ada di bulan, Islam itu ada di seluruh planet. Bukan cuma manusia yang memegang Islam, yang memeluk Islam, tetapi para malaikat, bahkan makhluk-makhluk bulan, mereka pada memeluk Islam. Makhluk Neil Armstrong, ilmunya setinggi langit, ya, kalah sama makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang pada Islam. Dengan suara azan lantas masuk Islam, karena dia meneliti ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa alam-alam yang diciptakan oleh Allah. Yakinlah bahwa Islam adalah agama yang sebenarnya. Selain Islam bukan agama yang sebenarnya, karena memang para nabi yang mereka bawa adalah Islam. Karena Islam yang dibawa